Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya adalah Dian Sugiarto dengan NIM 2018 04301113 dari mata kuliah Kebanksentralan, Prodi Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya ingin mempresentasikan materi saya tentang Bank Indonesia. Pertama adalah status dan kedudukan. Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen, di mana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009. Di mana undang-undang ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dan bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak lainnya. Kemudian, Bank Indonesia juga mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan serta melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Kemudian, Bank Indonesia juga sebagai badan hukum. Status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum publik, Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Kemudian, sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan. Kemudian sejarah dari Bank Indonesia. Dimulai dari abad 16 di mana kedatangan bangsa Eropa ke Asia Tenggara dengan misi mencari rempah-rempah, yang dimana di Nusantara sendiri telah berdiri kerajaan-kerajaan yang telah memiliki mata uang sendiri. Pada tahun 1602, pembentukan maskapai dagang Verenigde Oost-Indische Compagnie atau yang dikenal dengan VOC, Persekutuan Dagang India Timur. Kemudian bank pertama di Nusantara yang berdiri untuk menunjang kegiatan perdagangnya pada tahun 1746 adalah Bank Van Horen. Pada tahun 1752, Bank Van Horen disempurnakan menjadi The Bank Van Horen and Bank Van Leningen. Pada tahun 1818, penutupan Bank Van Horen and Bank Van Leningen karena krisis keuangan. Pada tahun 1828, pendirian The Javanese Bank yang nantinya menjadi cikal bakal Bank Indonesia. Kemudian pemerintah kerajaan Belanda sendiri memberikan oktroi atau hak istimewa kepada The Javanese Bank atau DJB untuk bertindak sebagai bank sirkulasi. Pada rentan tahun 1929 sampai 1870, DJB melakukan ekspansi bisnis dengan membuka kantor di cabang di berbagai kota Hindia Belanda, termasuk di luar Jawa. Kemudian tahun 1870 sampai 1942, The Javanese Bank membuka 15 kantor cabang. Tahun 1945, pada masa ini, Nika mendirikan kembali DJB untuk mencetak dan mengedarkan uang Nika. Hal ini bertujuan untuk mengacaukan ekonomi Indonesia. Kemudian tahun 1949, hasil dari KMB juga menetapkan DJB sebagai bank sirkulasi Republik Indonesia Serikat. Setelah Republik Indonesia memutuskan untuk keluar dari RIS pada masa peralihan kembali menjadi NKRI, DJB tetap menjadi bank sirkulasi dengan kepemilikan saham oleh Belanda. Pada tahun 1951, muncul desakan kuat untuk mendirikan bank sentral sebagai wujud kedaulatan ekonomi rakyat Republik Indonesia. Pemerintah RI pada tanggal 1 Juli 1953 menerbitkan UU Nomor 11 Tahun 1953 tentang Pokok Bank Indonesia yang menggantikan DJB tahun 1922. Sejak tanggal 1 Juli 1953, Bank Indonesia secara resmi berdiri sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Pada masa demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno memperkenalkan konsep ekonomi terpimpin. Pada masa ini, Gubernur BI ditetapkan sebagai anggota kabinet dengan sebutan Menteri Urusan Bank Sentral dan Moneter tidak berfungsi lagi. Pada tahun 1968, pemerintah RI mengeluarkan UU Nomor 13 1968 tentang Bank Indonesia. Undang-undang ini mengembalikan tugas BI sebagai Bank Sentral Republik Indonesia untuk menghentikan status BI sebagai BNI Unit 1 melalui UU Nomor 21 dan 22 tahun 1968.
Kemudian bank-bank lainnya yang bergabung dalam bank tunggal berubah kembali menjadi bank pemerintah yang berdiri sendiri. BI kemudian mengeluarkan paket kebijakan regulasi perbankan dengan nama paket kebijakan 27 Oktober 1988 yang lebih dikenal dengan Pakto 88 atau Pakto 27. Tahun 1997, krisis moneter yang terjadi di Asia mendorong BI mengambil langkah kebijakan penanggulangan krisis seperti penerapan kebijakan floating exchange rate untuk nilai tukar, penutupan bank-bank yang bermasalah, dan rekonstruksi bank-bank yang tidak sehat dengan adanya UU nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Bank Indonesia ditetapkan sebagai bank sentral yang bersifat independen. Kemudian DPR mengesahkan UU nomor 3 tahun 2004 tentang perubahan atas UU nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. UU ini berisi tentang penegasan terhadap kedudukan bank sentral yang independen, penyempurnaan pengaturan tugas dan wewenang, dan penataan fungsi pengawasan BI. DPR mengesahkan UU nomor 6 tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU nomor 2 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU nomor 2399 tentang Bank Indonesia menjadi undang-undang. DPR kemudian mengesahkan UU nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang mengalihkan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia ke OJK. Kemudian transformasi Bank Indonesia. Bank Indonesia memiliki cita-cita jangka panjang yang hendak diwujudkan melalui keberadaan visi dan misi. Akan menginspirasi dan mendorong semua anggota organisasi untuk berfokus pada kesatuan tujuan menjadi bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara emerging market untuk Indonesia maju. Diperlukan dukungan strategi dan koordinasi dengan pemerintah dan instansi terkait. Selain itu, Bank Indonesia diharapkan dapat membangun budaya religi di dalam bekerja dan melaksanakan aktivitas di luar pekerjaan. Kemudian beberapa pencapaian program Bank BI, yang pertama IMF WB Annual Meeting 2018, di mana pertemuan ini bertujuan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia dan Asia sebagai ekonomi yang reformat, resilient, dan progresif. Kemudian sistem informasi monitoring devisa terintegrasi seketika atau SIMOSDIS. Melalui integrasi ini, SIMOSDIS akan menyediakan informasi ekspor dan impor Indonesia yang komprehensif bagi Kemenq dan BI sendiri. Kemudian penguatan operasi moneter syariah melalui penerbitan suku BI. Pendalaman pasar melalui Indonesia Overnight Index Average. Domestic Non-Delivered Forward DNDF. Peraturan Bank Indonesia tentang rasio loan to value untuk kredit properti, rasio financial to value untuk pembiayaan properti, dan uang muka untuk kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor. Counteracting Capital Buffer atau CCB. Penerbitan fasilitas likuiditas intrahari atau FLI. Penentuan UK atau uang kertas asing. Perluasan local currency statement. Kemudian yang terakhir adalah BI Religi, di mana dalam BI Religi ini bertujuan untuk menciptakan SDM yang profesional, kompeten, memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat, dan berakhlak mulia. Salah satu hal yang dilakukan adalah dengan menginternalisasi nilai-nilai religi yang diberilaku kerjasama sehari-hari, kebersamaan ibadah untuk institusi, dan mendapatkan hikmah dari Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga pegawai dapat berkontribusi nyata dan optimal terhadap Bank Indonesia. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.